Ini mungkin saya mau mengingatkan nih. Ada satu video yang akan kita tampilkan. Siapa tahu barangkali Pak Mahfud masih ingat di video ini. Pak Mahfud, silahkan komentarnya kenapa Anda bisa membuat keputusan itu melihat kasus dari Mbak Mechicha dan keluarganya. Ya, hukum perkawinan yang ada itu tidak adil. Karena dia menyatakan begini, anak yang lahir di luar nikah atau yang lahir di luar prosedur administrasi yang sah, itu dinyatakan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Nah, menurut MK itu tidak adil karena anak itu harus di bawah tanggung jawab berdua. Oleh sebab itu MK menyatakan anak yang lahir di luar hubungan yang sah atau di luar pernikahan resmi itu mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan dengan bapaknya. Gimana Pak, masih ingat? Masih ingat. Ini kasus besar ini karena Pak pemohonnya itu Mechicha Mohtar juga ngajak anaknya ke ruang sidang. Dia anak Pak Murdiono, udah dikenal karena ini sangat terkenal akhir-akhir ini. Sudah demo itu. Anak Pak Murdiono, dia nangis katanya setiap hari di sekolahnya itu dibully sama teman-temannya. Kamu enggak punya bapak. Karena di dalam akte kelahiran itu disebut anak seorang perempuan bernama Mechicha Mohtar gitu. Kalau dan perkawinan kan anak seorang Pak Parman dengan siapa disebutkan. Ini enggak hanya ibunya. Kan tidak adil. Lalu kita katakan ini tidak adil, apalagi ini secara hukum agama sah kan waktu itu. Hanya tidak dicatatkan. Dia hukum saksinya banyak, gitu kan? Saksinya banyak, kemudian yang mengawinkan masih ada, orangnya masih ada, dan keduanya mengakui bahwa sudah melakukan kawin siri istilahnya. Kawin tapi tidak diumumkan. Oleh sebab itu tidak dicatatkan. Lalu kita membuat putusan itu mempunyai hubungan hukum. Yang bikin heboh waktu itu dituding MK itu mengubah hukum agama. Hubungan berarti MK itu mengesahkan perzinahan. Gitu artinya kan? Setiap putusan monumental itu tidak selalu direspon positif. Iya, saya katakan MK tidak mengatakan mempunyai hubungan nasab. Hubungan nasab itu agama yang menyatakan orang punya hubungan nasab itu lalu bisa menuntut warisan, harus menjadi wali dari pernikahan anaknya. Ini enggak. Kita katakan ini hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan itu apa sih? Orang punya hubungan, sebuah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau dulu bapaknya berjanji mau ngawin nih, lalu hamil punya anak, lalu ternyata ditinggal, itu bisa dituntut loh, secara keperdataan. Iya kan? Kamu dulu bilang gitu. Tidak usah minta nasab. Tidak usah menjadi nasab. Tapi ternyata Pak Warman, Mahkamah Agung memutuskannya lebih maju lagi. Nasab jadinya. Kalau sudah sah, menurut agama, meskipun tidak dicatatkan, menurut surat edaran Mahkamah Agung, ya hubungan nasab. Punya hubungan nasab, punya hak waris, hak wali dan sebagainya. Itu Mahkamah Agung yang saya baca, karena saya baca lebih maju malahan, dia masuk ke nasab gitu. Tetapi harus ada pembuktian. Pembuktiannya yang penting satu, ada saksi, ya kan? Kalau hukum misalnya kayak Pak Murdiono, saksinya kan banyak, kiainya ada. Ini ada saksi, tidak bisa dibantah gitu, bahwa memang kawin dengan Mechicha Mohtar dan orangnya masih hidup semua waktu itu saksi-saksinya. Lalu yang kedua, bisa dibuktikan secara ilmiah. Waktu itu kita sudah bicara DNA. Kalau tidak ada yang menyaksikan bahwa itu memang anaknya, tes DNA. Waktu itu DNA kan masih mahal. Orang berdebat biayanya berapa itu kan. Sekarang DNA murah banget. Iya. Waktu itu kita sudah bicara kalau ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa ini punya hubungan darah, maka dia punya hubungan keperdataan. Putusan MK ini sangat futuristik berarti ya? Iya, pada waktu itu. Nah, sekarang ternyata DNA hal biasa. Anda mau DNA sekarang, saya bisa. Kalau waktu itu DNA itu gimana? Harus ke Amerika, dikirim 2 bulan. Tapi itu sudah katakan, kalau DNA membuktikan dia anaknya, meskipun tidak ada saksinya. Artinya, punya hubungan keperdataan. Bisa gugat dia, minta beasiswa, minta disekolahkan, tapi tidak bisa jadi wali, tidak bisa minta hak waris berdasar faraid kan gitu. Itu aja yang kita katakan. Oke.